Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat Mirsa sekalian. Di kesempatan kali ini, saya akan coba membahas, mengurai tentang kata-kata Rocky Gerung ya. Kitab suci adalah fiksi. Fiksi adalah sesuatu yang belum terjadi dan dia menjadi penyemangat bagi si pembacanya. Fiksi berbeda dengan fiktif. Kalau fiktif, misalkan contohnya novel, bacaan-bacaan novel, itu tokoh-tokohnya, kejadian-kejadiannya, itu fiktif semua. Fiktif artinya tidak ada sama sekali. Nah, seperti itu ya. Tokohnya, kejadiannya, tempat-tempatnya itu rekaan semua. Nah, itu fiktif ya. Adapun kata-kata Rocky Gerung adalah kitab suci adalah fiksi. Nah, maksud dia adalah menjadi penyemangat atau rem ya bagi pembacanya. Seperti mana misalkan surga. Nah, itu jadi penyemangat bagi pembaca kitab suci tentang surga. Makanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, seperti itu maksud beliau. Atau misalkan di kitab suci itu ada kabar tentang neraka. Maka pembaca dari kitab-kitab suci ini yang bersifat fiksi menurut Rocky Gerung, para pembaca kitab suci maka akan mengerem tingkah laku dan lain sebagainya ya, agar tidak masuk neraka. Nah, seperti itu ya. Ya, Rocky Gerung ini kita kenal sebagai ahli filsafat ya. Filsafat itu adalah ilmu yang sangat ngotak sekali ya, pakai otak sekali ya. Ilmu keras lah gitu. Jadi membongkar segala sesuatu sampai ke akar-akarnya, nah itu filsafat, filsuf ya. Nah, kita terfokus kepada kata-kata Rocky Gerung ini. Kitab suci adalah fiksi. Nah, pertanyaannya, apakah benar kitab suci adalah fiksi? Ya tentu dengan definisi yang dimaksud oleh Rocky Gerung, maka ya jadi benar adanya. Jadi motivasi. Arahnya kepada dua. Agar masuk surga dan agar terhindar dari neraka. Kalau demikian ya benar adanya. Makanya disebut fiksi. Ya, tentu tidak akan para orang-orang beragama di dunia ini tidak akan menafikan itu. Neraka ada, surga ada. Nah, jalan untuk menempuh surga caranya begini, 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 begini. Untuk terhindar dari neraka caranya begini, begini, begini. Nah, cara-caranya untuk bisa masuk surga dan tidak masuk neraka pun ya dijelaskan ternyata di kitab-kitab suci ya. Kalau sudah sampai situ berarti
fiksinya sudah memudar tuh. Berarti kitab suci adalah faktual. Ya, kitab suci itu ya pedoman hidup ya, gitu. Berarti sisi fiksinya ada, sisi faktualnya ada. Nah, bagaimana dengan hadis dari Sayyidah Aisyah, istri Nabi, yang mengatakan bahwa Nabi adalah kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, apakah akhlak di sini misalkan Nabi menganggap bahwa surga neraka itu fiksi, bukan fiktif ya, sobat medsos sekalian, tapi fiksi. Jadi bahan untuk motivasi. Ya tentu tidak. Karena Nabi Muhammad sendiri membuktikan surga dan neraka di peristiwa Isra Mi'raj. Nah, seperti itu. Bahkan lebih tinggi lagi dari surga, yaitu Sidratul Muntaha ya. Sampai Baitul Ma'mur dan sampai Arsy, sampai bertemu dengan Allah. Nah, itu batas-batas yang nggak bisa ditembus oleh malaikat Jibril sekalipun ya. Jadi sudah tidak fiksi lagi, Quran itu 100% tidak fiksi untuk Nabi Muhammad. Atau dengan kata lain ya faktual berarti. Ya seperti itu. Nah, sedangkan di Quran juga ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dari Rasulullah itu adalah uswah, contoh yang baik. Salah satu contoh ayatnya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh telah ada pada diri utusan Allah itu adalah contoh yang baik. Nah, bagi siapa-siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir ini akhirah artinya lain ya. Nih, tangan. Mana lain tangan ini? Ini. Ini tangan, telapak tangan. Lain tangan itu mana? Ini. Jadi ini kehidupan dengan otak, ini kehidupan dengan kolbu. Nah, ini kehidupan dunia, ini kehidupan akhirat. Nah, seperti itu. Ini telapak tangan, akhirnya mana? Di baliknya, yaitu punggung tangan. Nah, kiasnya begitu. Ada yang memaknai akhirah ini, yaumal akhir adalah hari akhir. Nah, tapi lebih tepatnya jika merujuk kepada perjalanan Nabi ya, Nabi merasakan surga neraka itu sebelum beliau wafat. Berarti makna yaumal akhirah di sini adalah hari lain. Nah, begitu. Kurang lebih seperti itu ya maknanya ya.
Saya lanjutkan tentang arti ayat tadi. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Caranya ya dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Artinya istiqomah ya, terus-terusan. Ya seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi dengan ayat ini jelas bahwa kitab suci itu ya faktual. Nabi mengalaminya 100%. Gitu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu adalah uswah kita. Jadi mau nggak mau ya 100% pun kita harus meniru Nabi. Nah, tinggal mencari caranya dan syarat rukunnya untuk bisa meniru Nabi. Ya. Adapun cara atau metodologinya berikut syarat rukunnya itu sudah disampaikan ya di video-video sebelumnya. Ya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya Al-Quran itu fiksi. Apakah benar? Ya benar. Atau itu pendapat pertama. Pendapat kedua, Al-Quran itu ada yang fiksinya, ada yang faktualnya. Itu benar juga. Nah, dan yang tiga, Al-Quran adalah 100% faktual. Nah, ini tentang Al-Quran. Ya, berarti termasuk juga seluruh kitab suci. Sebab kitab suci itu aslinya adalah kitab-kitabnya dari agama Samawi ya. Paling nggak ada 4 kitab dari tiga agama besar. Tiga agama besar ada 4 kitab. Taurat dan Zabur untuk umat Hindu. Kemudian Injil umat Nasrani dan Al-Quran untuk umat Islam. Ya. Jadi kesimpulannya adalah seluruh kitab suci itu faktual. Nah, tinggal kita mencari cara agar supaya benar-benar bahwa kitab suci itu adalah faktual. Ilustrasinya tuh seperti ini. Misal kita ingin ke tempat A yang berjarak 100 kilo dari tempat kita. Kita belum tahu tempat itu. Nah, kemudian kita ketik tempatnya. Pakai Google Map. Ya. Nah, tempat A gitu. Jarak 100 kilo dari tempat kita. Nah, kemudian terpampang di Google Map itu ya. Nah, itu ilustrasi dari kitab suci. Kitab sucinya sudah tertulis berbentuk mushaf. Nah, itu sebagai panduan. Kita di track yang benar atau enggak. Ibarat kita memakai Google Map untuk ke tempat A tadi yang berjarak 100 kilo dari tempat kita. Tentu kita belum pernah ke tempat itu, kita selalu memperhatikan Google Map ini. Nyasar atau enggak dari jalannya. Agar kita memastikan benar-benar kita sampai tujuan. Nah, seperti itu. Dan seluruh lapisan ilmu itu tidak boleh terpisah-pisah. Ya. Sama kita menggunakan Google Map ini.
Ya, kita memakai Google Map, itu ya kita mematuhi Google Map-nya ibaratnya adalah kitab sucinya. Ya kita memakai ini, memahami betul. Oh iya, ada satu lagi. Di surah Al-Waqiah itu dikabarkan bahwa la yamassuhu illal mutahharun. Sebelumnya adalah fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Ya. Ulama syariat mengartikan la yamassuhu illal mutahharun. Ya, sebelum baca Quran ya wudu dulu. Tapi jika menggandengkan dengan ayat sebelumnya, fi kitabim maknun, itu kitab yang ada di dimensi lain, berarti ya bukan yang mushafnya. Nah itu sudah kadang saya buka ya, yaitu Al-Quran Qadim ya, kitab suci Qadim. Tidak berlafal, tidak berhuruf, dan bisa dibaca. Nah itu ada di Syair Tanpa Watonnya Gus Dur ya, tentang kitab Qadim. Al-Quran Qadim, sama ya. Nah, jadi kita memahami betul. Jadi kesimpulan ayat tadi adalah la yamassuhu illal mutahharun. Artinya sebenarnya adalah tidak bisa kita menyentuhnya kecuali setelah ruh kita dimerdekakan. Aslinya itu begitu. Eksistensi ruh kita berproses menuju merdeka, apalagi sudah 100% merdeka dari kotoran-kotoran. Gitu. Dari lapisan-lapisan. Nah, lapisan itulah hijab atau penghalang. Nah, itulah yang kita anggap sebagai kotoran. Nah, itu butuh metodologi, rukun dan syaratnya. Seperti itu. Nah, lanjutkan yang tadi. Setelah kita memakai Google Map ini untuk ke tempat yang kita tuju dengan jarak 100 km misalkan. Nah, itu 30 juz Google Map ini. Kiasnya seperti itu ya. Nah, makanya untuk sampai jarak itu atau tujuan kita, nah inilah lapisan-lapisan ilmunya. Gitu. Kita punya buku panduan berupa Al-Quran. Ya, kemudian kita cari-cari ya pemaknaan dari Al-Quran ini melalui berbagai macam disiplin ilmu. Ada Al-Quran, ayat Quran dimaknai dengan ayat Quran. Ada Al-Quran dimaknai oleh hadis. Ada tafsir-tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita sudah masuk ke dalam metodologi dan rukun syaratnya, seluruh rangkaian ilmu tadi itu hanya mengarah ke situ sebenarnya. Sebagaimana yang dialami atau perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad. Beliau tidak bersyariat Nasrani. Kemudian langsung masuk metodologi, rukun dan syaratnya. Kemudian beliau berjalan. Nah, di situ beliau dari Al-Quran Qadim turun berupa wahyu. Nah, itu rujukan-rujukannya sampai lengkap 30 juz ya. Jadi makanya dikenal dengan ada istilah asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud. Ya. Jadi ya setelah mengalami dulu baru keluar petunjuk. Nah, itulah fungsinya dari Rasul ya.
Kisi-kisinya adalah seluruh isi dari kitab suci para nabi itu setelah terjadi baru menjadi petunjuk. Berarti 100% isi kitab suci itu faktual. Nah, seperti itu. Ya, baik ya. Sampai sini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.